Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri dan segenap panitia pelaksana Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya 2020 dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula salawat berikan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul menyongsong masa depan bangsa dengan penguatan bahasa, sastra dan budaya. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwasanya bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, menjadi kebanggaan bangsa, sebagai alat komunikasi, dan pemersatu bangsa yang majemuk baik suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Di sisi lain, bahasa merupakan sistem lama bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bagi manusia, bahasa memiliki dua fungsi, sebagai media berpikir dan sebagai media komunikasi. Proses berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa-bahasa yang dikuasainya, karena manusia berpikir melalui simbol-simbol bahasa. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi kita, para generasi muda, untuk menghargai bahasa Indonesia. Akan tetapi, manakala di hati kita timbul rasa bangga ketika menggunakan bahasa asing, dan di sisi lain menganggap jika bahasa Indonesia bukanlah suatu kebanggaan, maka tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa. Bahasa Indonesia memegang peran yang paling penting dalam semua aspek kehidupan. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai masa depan bangsa, saat ini perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih tertinggal jauh, bahkan sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Bahkan di negara-negara Asia, misalnya Jepang dan China, bahasa memiliki peran yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan, karena bahasa memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pikiran. Bahasa Indonesia merupakan media berpikir manusia. Melalui aktivitas berpikir, manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun dan memanipulasi ilmu dan pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan. Bahasa merupakan media yang sangat berfungsi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dan eksplorasi. Bahasa Indonesia selalu ketinggalan perkembangannya, tak selaju dengan perkembangan budaya bangsanya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Pertama, kita harus membiasakan sikap ilmiah dengan cara melengkapi buku-buku ilmiah sebagai salah satu syarat. Kesalahan tersebut bukan karena ketidakmampuan bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan, tetapi karena kekurangannya bahasa Indonesia dalam hal peristilahan. Sekarang ini, Pusat Bahasa masih memberlakukan upaya untuk menciptakan istilah-istilah baru dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Usaha lain yang harus kita lakukan adalah dengan cara menerjemahkan semua buku-buku ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya usaha tersebut dapat meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa istilah. Hadirin yang saya hormati, budaya juga berperan penting dalam menyongsong masa depan bangsa. Budaya bukan hanya sekedar teater pementasan, tari-tarian, dan lain-lain, namun jauh dari kata itu. Mulai dari lahir hingga berlalunya dunia, budaya akan selalu menghiasinya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan modal penting Indonesia ke depannya. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Dr. Rades Suwarman, mengatakan bahwasanya budaya bukan hanya sebatas identitas, melainkan deposit bangsa Indonesia di masa depan. Budaya merupakan esensi dan aspek penting dalam pembangunan Indonesia ke depannya. Budaya bukan hanya kesenian belaka, melainkan keseluruhan yang mencakup dengan ketahanan bangsa, baik itu ideologi, pertahanan, ekonomi, sosial, dan keamanan.
Memberdayakan budaya secara maksimal akan memunculkan suatu kreativitas dan akan memunculkan suatu identitas bangsa yang beragam, sehingga dapat memunculkan kreativitas dan keutuhan bangsa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Cintai bahasa dan budayamu, kembangkan kreativitasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.